Otherworldly Evil Monarch, Bab 231. Judul, Asal-usul Silver Blizzard City. Penjelasan untuk itu, banyak hubungannya dengan asal-usul Silver Blizzard City. Dikatakan bahwa lebih dari 300 tahun yang lalu, dulu ada aliansi besar antara geng, yang dikenal sebagai aliansi tertinggi, yang mengendalikan lebih dari setengah faksi dunia bawah dunia ini. Ketenaran, kekuatan dan kekuasaan mereka tidak tertandingi, dan dikatakan bahwa bahkan ahli spirit Swan akan menyimpang dari jalan mereka saat melihat lambang aliansi tertinggi menghalangi jalan mereka, takut akan masalah yang akan mereka pancing jika tidak. Solitary Falcon terus bercerita perlahan-lahan. Seperti sudah ditakdirkan, suatu hari, tuan muda dari aliansi tertinggi, Yuling Feng kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang matanya begitu indah, dan gayanya begitu megah sehingga orang biasa memanggilnya Giok Phoenix dari 9 Cakrawala. Namanya adalah Kong Yanluo, dan dia dianggap sebagai wanita tercantik di dunia. Yulin Feng sangat senang dengan prospek merayu dia, dan karenanya, dia mencoba segala cara untuk memenangkan hatinya, sama seperti ahli lain yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang membuahkan hasil. Melihat bahwa Kong Yanluo telah berulang kali menolak perasaannya, Yulin Feng sangat sedih sehingga dia memerintahkan pemusnahan seluruh keluarga Luo, bersama dengan Kong Yanluo tentunya. Namun, tepat ketika aroma Kong Yanluo hampir musnah, 3 pria tiba-tiba muncul, menyelamatkannya, dan kemudian melarikan diri bersamanya. Dia jatuh cinta dengan yang tertua dari 3 penyelamatnya, dan mereka mengikat takdir mereka dalam ikatan pernikahan segera setelah itu. Tidak butuh waktu lama untuk berita ini sampai ke telinga Yulin Feng. Suatu hari, dia mengepung ketiga pria itu dengan niat membunuh mereka untuk membalas dendam, tetapi dibunuh oleh ketiga pria itu dalam pertarungan yang terjadi kemudian. Junmo Xie tidak bisa menahan diri. Bukankah kisah Solitary Falcon terdengar sangat mirip dengan situasi antara Guan King Han dan kediaman Sue Hun? Anak tertua dari 3 pria itu bernama Han Xiao Yao, saudara kedua bernama Xiao Xingchen, dan yang ketiga bernama Chu Duan Xiang. Ketiga orang ini adalah di antara prajurit terbaik dari generasi muda era itu, dan tentu saja, sangat berbakat sebagai seniman bela diri. Setelah membunuh Yulin Feng, ketiga bersaudara itu jelas membuat musuh dari Master Aliansi tertinggi, Yu Zanyun, yang memerintahkan semua orang di bawah komandonya. Jangan bersusah payah melacak dan membunuh keempat orang itu. Ketiga orang itu sangat menyadari kekuatan mereka masing-masing dan tahu mereka tidak akan sebanding dengan aliansi tertinggi dalam pertempuran. Mereka berempat memutuskan untuk pergi dan menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun, tidak ada yang tahu bahwa keempat orang ini telah menemukan perlindungan di negeri jauh yang tertutup salju. Selain itu, mereka berempat diam-diam mulai menciptakan kekuatan mereka sendiri di atas pegunungan yang tertutup salju. Ketiga orang ini kemudian menjadi 3 leluhur pendiri kota Blizzard Silver City, mendirikan 3 keluarga pendiri, keluarga Han, keluarga Xiao, dan keluarga Chu. 1 dekade kemudian, mereka berempat meninggalkan pegunungan sekali lagi setelah mengumpulkan kekuatan yang wajar sejak mereka memutuskan untuk menimbulkan masalah bagi aliansi tertinggi. Namun, aliansi tertinggi sudah dalam banyak masalah saat ini karena publik marah dengan perilaku mereka. Jadi, ketika mereka bertiga melancarkan serangan mereka terhadap aliansi tertinggi, mereka menerima respon yang besar dan tidak terduga dari seluruh dunia dengan beberapa ahli terbaik dunia bergabung dengan mereka. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, aliansi paling kuat di dunia tidak hanya dijatuhkan, tetapi sepenuhnya dihapus dari latar. Namun, Yu Zanyun dan Han Xiao Yao berhadapan langsung pada saat kritis selama pertempuran terakhir. Setelah kedua pria itu kelelahan, Yu Zanyun mengeluarkan 1 serangan putus asa terakhir yang Han Xiao Yao tidak akan bisa tahan. Melihat ini terjadi, Xiao Xingchen memblokir serangan pembunuh Yu Zanyun agar tidak mencapai Han Xiao Yao, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai, tetapi membawa Yu Zanyun bersamanya saat ia berpisah dari dunia ini. Pada saat itu, kultivasi Xiao Xingchen telah melampaui kultivasi Han Xiao Yao, dan berkembang lebih jauh dengan pesat sejak dia bercita-cita untuk menjadi yang terkuat di dunia. Dia memiliki seorang istri dan anak laki-laki yang cantik menunggunya di rumahnya. Dan orang dapat benar-benar mengatakan bahwa dia sedang menjalani tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Tetapi masih memilih untuk mati demi melindungi saudara angkatnya. Mereka mengatakan wajahnya bersukaria dengan semangat persaudaraan dan kepahlawanan pada saat dia meninggal. Han Xiao Yao sangat sedih atas kematian adik laki-lakinya sehingga dia secara terbuka mengeluarkan pedangnya dan memotong kedua jarinya sendiri, menyebabkan darahnya menetes ke tanah. Suaranya yang menggelegar mengguncang seluruh dunia saat dia bersumpah darah. Selama Silver Blizzard City tetap ada, keturunan keluarga Xiao tidak akan pernah binasa. Dan keturunannya masih memegang teguh sumpahnya sampai hari ini. Solitary Falcon tampak sedikit terharu ketika dia menceritakan kejadian pengorbanan dan persaudaraan itu, yang terbukti dari nada penuh semangat yang diambil suaranya. Junmo Xie menghela nafas panjang.
Dia akhirnya mengerti arti di balik kata-kata Solitary Falcon. Keluarga Jun sangat beruntung bisa bertahan selama ini. Sangat beruntung. Meskipun keluarga Xiao tidak mengendalikan Silver Blizzard City, tapi pendapat mereka sangat penting dalam membuat keputusan penting di Silver Blizzard City. Dan tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang ini. Selain itu, Tuan Kota telah memegang erat keturunan keluarga Xiao sejak saat itu, yang telah merusak sikap mereka menjadi lebih buruk. Apakah kamu mengerti sekarang? Jika keluarga Jun kamu melawan keluarga Xiao, maka mereka juga menghadapi kota Blizzard Silver City. Faktanya, itu satu dan hal yang sama. Setelah meludahkan seluruh cerita sekaligus, Solitary Falcon membuka mulutnya lebar-lebar, dan meminum beberapa suap anggur sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Seseorang benar-benar tidak bisa menyalahkan Han Xiaoyao. Aku juga akan melakukan apapun secara berurutan untuk memastikan kehidupan yang nyaman bagi saudara seperti itu. Untuk cinta saudara seperti itu, aku, Solitary Falcon tidak akan peduli dengan hidup dan mati. Tapi karena ini, akan menjadi sangat sulit untuk melindungi keluargamu dari keluarga Xia. Bahkan aku berdiri tak berdaya dalam hal ini. Aku tidak tahu bagaimana istri pamanmu telah mengaturnya begitu lama." Solitary Falcon menghela nafas panjang sebelum melanjutkan dengan nada sedih. "Tapi aku yakin bagaimanapun dia melakukannya, langkah-langkahnya akan sangat sulit. Kehidupan gadis itu pasti menjadi sangat pahit." Solitary Falcon mencondongkan badan ke sisinya setelah menyelesaikan ceritanya, dan mulai memandangi kegelapan langit malam. Matanya memantulkan emosi yang aneh, tidak diketahui, dan kompleks saat mereka menatap langit di atas, tampaknya menyembunyikan rasa sakit dari ingatan yang sangat jauh. Jadi itulah yang terjadi. Tuan Muda Jun menghela napas. Dalam kedua inkarnasinya, ini adalah pertama kalinya pikiran Hitman benar-benar merasa terbebani sejak ini pertama kalinya dia menghadapi masalah yang tidak dapat dia temukan solusinya. Situasi keluarga Jun sebelumnya telah benar-benar berubah sejak beberapa landasannya dihancurkan, membawa keluarga ke titik penurunan. Satu-satunya yang selamat, Jun Wui telah kehilangan kedua kakinya karena cacat, sadar bahwa tidak akan pernah ada harapan untuk sembuh. Meskipun hati kakek Jun dipenuhi dengan amarah atas kehilangan anak laki-lakinya, namun ia tetap tidak berdaya. Lagi pula, seseorang tidak bisa memelintir paha hanya dengan satu tangan, dan karenanya, dia terpaksa membungkam amarahnya juga. Namun, meskipun keluarga Xiao memegang posisi yang sangat kuat dalam struktur kota Blizzard Silver City, mereka masih berhenti di tengah jalan untuk menghancurkan keluarga Jun. Tetapi mengapa mereka tidak memotong gulma di akarnya? Hanya ada satu alasan di balik keputusan keluarga Xiao untuk meninggalkan tugas mereka di tengah jalan. Dan alasan ini pastinya adalah wanita yang hanya bisa disayangkan. Han Yanyao. Hanya Tuhan yang tahu berapa harga yang akan dia bayar untuk menjaga keluarga Jun dari malapetaka. Dan berapa banyak usaha yang harus dilakukan? Hanya Tuhan yang tahu kehidupan seperti apa yang harus dijalani oleh wanita malang itu di atas pegunungan bersalju itu. Eksistensi menyedihkan macam apa yang telah dia alami? Kehidupan keluarga Jun pasti sangat tidak nyaman dan menyedihkan, tetapi apakah itu bahkan jauh dibandingkan dengan wanita itu? Meskipun permusuhan Jun dan keluarga Xiao tidak akan membiarkan mereka hidup berdampingan, tetapi kredit Han Yanyao yang malang tidak akan pernah bisa didiskreditkan karena dia berjuang melawan keluarganya sendiri demi keluarga Jun, sambil tetap mempertahankan rahmat keluarganya. Aku perlu memastikan paman ketiga dan Han Yanyao dipertemukan kembali secepatnya sehingga kekasih ini akhirnya bisa menikah. Hitman Jun tiba-tiba mulai merasa cemas. Dia akhirnya memahami penderitaan yang dialami Jun Wui selama dekade terakhir ini. Rasa sakit dan ketidakberdayaan yang telah disembunyikan oleh wajahnya yang tenang. Namun, Hitman Jun hampir tidak tahan membayangkan penderitaan Han Yanyao. Jadi bagaimana Jun Wui bisa bertahan melihat hal seperti ini terjadi pada cinta dalam hidupnya? Ini jelas akan membuat kesadarannya semakin dalam ke jurang depresi. Jika bukan karena beban masa depan seluruh keluarga ini, jika bukan karena kedua saudara laki-lakinya, jika bukan karena ayah yang sudah tua, maka paman pasti sudah menggorok lehernya dengan pedangnya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, bahkan keberadaan telanjang pasti setidaknya 1 juta kali lebih sulit daripada kematian. Dan juga 1 juta kali lebih menyakitkan. Selain itu, satu-satunya orang kepercayaan dari pengorbanannya masih menunggu jauh, menderita dalam keheningan hanya untuk secercah harapan. Bagaimana seseorang bisa menanggung ini? Hitman bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakit yang telah ditanggung Jun Wui selama dekade terakhir ini. Menyeret tubuh yang cacat melalui rutinitas kehidupan dalam keadaan yang menyedihkan, hanya demi seorang ayah dan generasi mendatang. Untuk hidup hanya untuk orang lain. Dia adalah seorang pahlawan. Nyatanya, kematian akan sangat mudah. Bahkan sebilah pisau saja sudah cukup. Tapi untuk hidup seperti ini, akan serupa dengan menanggung 1000 luka dalam jiwa seseorang. Setiap hari, dan setiap malam. Falcon,
kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu saat ini berada di level kelima dari Spirit Swan, dan menerobos ke level 6 tidak akan sesulit terobosan dari level keempat hingga kelima. Tetapi meskipun kamu ingin membuat terobosan itu, kamu tidak bisa karena sangat sulit bagimu untuk meningkatkan kultivasi kamu, dan kamu belum dapat mengatasi kesulitan ini sampai sekarang, bukan? Junmo Xie menggigit giginya, sementara matanya yang tegas dengan jelas menunjukkan keteguhan hatinya. Faktanya, Solitary Falcon belum pernah mendengarnya berbicara dengan nada yang begitu serius dan lambat sebelumnya. Solitary Falcon secara naluriah bisa merasakan kekuatan dan tekad yang tak tergoyahkan dari kata-kata Junmo Xie, dan tidak bisa mencegah dirinya dari keterkejutan saat dia melihat ke arah Junmo Xie, sementara matanya tiba-tiba mulai memancarkan aura yang tajam dan ganas. Kenapa kamu mengatakan ini? Kamu, apa artinya ini, nak? Apa yang ingin kamu katakan? Sebelumnya ini akan diperlakukan sebagai ejekan antara kedua pria ini, namun, saat ini, mereka berdua cukup serius karena mereka telah memahami niat satu sama lain dengan jelas. Faktanya, keseluruhan lingkungan mereka juga tiba-tiba menjadi tegang karena diskusi yang mengganggu dan sangat serius ini. Seolah-olah seseorang menemukan busur di kegelapan malam. Dengan panah sudah menyentuh akord. Guruku selalu terobsesi dengan memperbaiki pil, dan kebetulan saja, beberapa tahun yang lalu, dia berhasil mengembangkan metode untuk menyempurnakan pil yang sangat istimewa. Pandangan fokus Junmo Xie bertemu dengan mata Solitary Falcon dan tidak meninggalkan mereka. Dan ini membutuhkan berbagai herba, permata, dan item lain yang berharga dan langka sebagai bahan mentah. Selain itu, proses pemurnian pil ini bahkan lebih sulit. Namun, setelah siap, itu akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan level seseorang, terlepas dari kekuatannya, dan tanpa efek samping. Apa kamu mengerti apa artinya? Mata seperti elang Soliter Falcon tanpa gerak menatapnya untuk waktu yang lama. Junmo Xie juga tidak berbicara apa-apa setelah itu, dan hanya terus menonton Solitary Falcon dengan tenang dan sikap tenang. Solitary Falcon tidak diragukan lagi membutuhkan pil ini, dan persyaratannya sangat mendesak. Keputusasaan berkembang biak di dalam hati seseorang yang telah mencapai tingkat kemampuannya, dan masih memiliki orang-orang di depan yang dia inginkan, tetapi tidak dapat dikejar. Mengapa lagi orang yang bermartabat seperti Soliter Falcon turun dari statusnya dan meminta seorang anak untuk mengajarinya seni bela diri? Ini sendiri adalah bukti yang meyakinkan dari fakta bahwa Solitary Falcon telah mencapai batas kemampuannya, tetapi masih putus asa untuk terus maju. Solitary Falcon tidak akan menghindar untuk pergi sejauh manapun atau mengeluarkan upaya apapun untuk mendapatkan dan seperti itu. Jika ada yang seperti itu, Falcon Soliter juga menyadari bahwa Junmo Xie tidak akan begitu saja memberikan dan kepadanya, seperti hadiah tanpa biaya. Jadi, topik selanjutnya pada tabel diskusi jelas adalah kondisi. Mereka berdua mengerti itu dengan baik. Otherworldly Evil Monarch, Bab 232. Judul, Operasi dimulai. Solitary Falcon sadar bahwa dia harus membayar mahal untuk mendapatkan pil ini. Faktanya, Solitary Falcon tahu berapa harga ini. Jadi, meskipun Junmo Xie masih belum selesai, entah bagaimana sepertinya dia tidak perlu melakukannya. Kedua pria itu sangat sadar akan seperti apa kondisinya. Meskipun kedua pasang mata itu saling menatap, tampaknya dalam pemahaman, tapi senyum tipis dan tenang di wajah mereka menyembunyikan kontes yang diam-diam dilakukan oleh kedua pria ini. Pertempuran diam-diam untuk melihat siapa yang lebih tidak sabar, untuk melihat siapa yang kalah. Dan itu tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, Solitary Falcon menggelengkan kepalanya, tertawa, menghela nafas dan berkata, "Yang bisa aku katakan adalah bahwa kamu dapat mengajukan syarat apapun, karena tawaran ini begitu menggoda sehingga aku tidak ingin menolak. Sebenarnya, aku bisa menolak, dan kemudian di sanalah kamu. Mencapai dan mempertahankan temperamen semacam ini pada usia yang begitu muda adalah keajaiban. Aku, Solitary Falcon, telah berkeliling dunia, tapi jika kamu bertanya kepadaku, aku belum pernah melihat sesuatu yang sebanding dengan monster kecil sepertimu. Namun, aku senang aku bertemu kamu hari ini. Tapi, kali ini, kamu salah perhitungan." Oh, ekspresi Hitman tidak goyah sedikit pun saat dia mempertahankan ketenangannya sambil sedikit mengangkat matanya. "Tak seorang pun di dunia ini yang mampu menahan godaan dari obat luar biasa yang kamu bicarakan ini. Sejauh yang aku ketahui, aku hanya tidak mampu menyangkal bahwa aku dapat menahan godaan untuk naik ke alam Spirit Swan tingkat 6 dari alam kelima aku saat ini." Solitary Falcon tersenyum. Namun, meskipun sangat sulit untuk dilawan, tapi Solitary Falcon ini tidak akan pernah membiarkan siapapun memandang rendah dirinya sendiri. "Aku tidak akan pernah menyetujui persyaratan ini, bahkan jika gurumu secara pribadi mengaturnya. Karena, aku adalah Solitary Falcon, Falcon of the Savannah." Api membara di dalam matanya saat dia mencibir. "Aku hanya akan melakukan kehendak dewa-dewa yang tinggal di langit.
Jangan pernah menjadi budak pria biasa. Dan tidak akan ada pengecualian. Kata yang bagus. Jun Mosie dengan lembut memuji kata-katanya dengan sedikit senyuman. Mungkin Tuan Falcon salah paham terhadapku. Aku tidak pernah meminta Master Falcon menjadi budak manusia biasa. Tapi, bagaimana aku bisa salah jika aku belum menyatakan kondisiku? Hehe, Tuan Muda Jun, sepertinya aku telah meremehkanmu bahkan sampai sekarang. Namun, kamu tidak dapat menyangkal bahwa kalimatmu ini benar-benar kebalikan dari pikiranmu kan? Solitary Falcon agak mengejek sekarang. Kamu adalah tipe orang yang bersedia untuk mencapai tujuannya dengan cara yang adil. Terlebih lagi, kamu dengan keras kepala akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan kamu jika kamu melihatnya. Ini, aku yakin, aku tidak mungkin salah paham. Jun Mosie terdiam untuk waktu yang lama. Apakah dia benar-benar meremehkan salah satu pria paling cakap di seluruh dunia? Dia telah memanipulasi semua orang sesuai keinginannya sejak reinkarnasinya ke dunia ini. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidup ini, dia merasa kepercayaan dirinya kurang, membuatnya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Tuan Muda Jun tersenyum pahit saat dia berkata, Tuan Falcon benar, aku orang seperti itu. Kamu tidak membuat kesalahan dalam menilai itu tentang aku, tapi kamu tidak setuju dengan kata-kata yang belum aku ucapkan. Namun, aku masih dapat membantumu dalam meningkatkan kultivasi selama kamu berjanji hanya melakukan satu hal untukku. Dan jika kamu berjanji, aku akan segera mencoba memberitahu guruku untuk mengumpulkan bahan mentah yang dibutuhkan untuk memurnikan pil ini. Apa kondisinya? Aku mendengarkan. Solitaire Falcon tidak tampak sedikit pun bersemangat, tetapi malah tampak agak waspada. Solitary Falcon telah berhubungan dengan anak muda ini cukup lama untuk memahami bahwa memanfaatkan pikiran pengkhianatnya lebih sulit daripada mencapai langit. Meskipun keuntungan yang dia berikan luar biasa, tetapi dia tidak pernah bertindak tanpa insentif dan karena itu harga yang biasanya dia minta, jauh di atas harga pasar dari produknya. Dan dengan demikian, Solitary Falcon tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Namun, tanpa disadari ini mengubah wajahnya menjadi abu-abu sebagai antisipasi. Aku hanya meminta jika keluarga Xiao datang berusaha untuk mengakhiri perselisihan ini dan keluarga Jun berperang dengan Silver Blizzard City. Kamu akan membantuku jika aku memutuskan untuk menyelamatkan bibi ketigaku. Mata Jun Mosie bersinar terang. Ini akan menjadi operasi penyelamatan, tapi kamu akan menjadi pembunuh yang siap dipanggil. Solitary Falcon mondar-mandir di sekitar ruangan untuk sementara saat dia merenungkannya, dan akhirnya mengatupkan giginya dengan tekad. Bagus, hanya satu hal ini, itu kesepakatan. Jun Mosie tersenyum, namun, setidaknya setahun setelahnya. Jika ini terjadi sebelum waktu 1 tahun, maka kesepakatan itu tidak akan berlaku. Solitaire Falcon tersenyum bangga. Aku tidak akan membantu jika kamu meminta aku melakukan ini dalam waktu 1 tahun setelah dan membantu aku membuat terobosan karena aku tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk melaksanakan tugas ini. Namun, setahun setelahnya, aku pasti bisa. Wajah Jun Mosie mengungkapkan senyuman yang tulus untuk pertama kalinya. Baiklah. Salah satu ciri dari karakter Solitary Falcon ini adalah alasan dia bisa mengikuti Jun Mosie begitu lama. Dia tidak akan pernah memanfaatkan siapapun. Namun, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah setuju untuk dirugikan. Solitary Falcon pergi dengan 2 botol anggur. Jun Mosie mengambil potongan batu giok aneh itu dari pagoda Hongjun dan mengamatinya dengan hati-hati untuk beberapa saat, tetapi meletakkannya kembali karena dia tidak dapat memahami rinciannya. Namun, Jun Mosie dapat dengan jelas merasakan bau pagoda Hongjun menjadi lebih bersih, lebih segar, dan lebih hidup saat dia mengembalikan liontin giok itu ke pagoda, dan juga bisa merasakan aura pagoda menjadi lebih kuat dan lebih padat dengan berlalunya waktu sebagai energi dari ini. 2 artefak aneh terus bercampur. Jun Mosie menarik lututnya saat dia duduk, dan mulai menatap bulan di luar jendela saat dia membenamkan dirinya dalam rencananya. Aku perlu menemukan ketiga ramuan roh secepat mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasi kakek. Juga, aku perlu mencari tahu rute keselamatan untuk menyelamatkan nyawanya jika terjadi kesalahan. Yang pertama, kedua, pemurnian pil ini juga mulai berubah menjadi masalah mendesak sekarang. Apakah itu Solitary Falcon atau Paman, kekuatan mereka perlu ditingkatkan secepat mungkin. Ditambah lagi, aku juga tidak bisa mengabaikan orang-orang dari hutan Tianfa. Ketiga, aku harus mendesak Hai Chen Feng untuk memulai penyatuan faksi dunia bawah kota Tianxiang secepat mungkin. Kita harus yakin untuk memahami pengetahuan tentang semua aktivitas di dalam ibu kota. Satu demi satu tugas, tidak ada yang lebih mudah dari sebelumnya, telah membuat Hitman mengerutkan kening saat dia dengan hampa terus menatap bulan yang cerah. Saat lampu minyak perlahan mulai menyala, siluet Tuan Muda Jun menjadi semakin kesepian di kegelapan malam ini. Tiba-tiba, sosok putih khas muncul di dinding halaman. Meskipun melihat dari jauh, seseorang dapat dengan jelas melihat alis keriput Jun Mosie,
pemandangan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pemuda tampan ini telah menghabiskan pikiran dan kecerdikannya, siang dan malam demi masa depan keluarganya. Sosok cantik ini dengan lembut mengawasi untuk waktu yang lama dan kemudian menghela nafas saat dia pergi, meninggalkan hanya sedikit dari aromanya. Di partisi lain halaman, Junhui duduk bersandar di jendela. Matanya tertutup dan wajahnya mengerut. Alisnya yang tertekan dan gigi yang terkatup tanpa sadar dengan jelas memperlihatkan setiap urat darah kecil di wajahnya, dengan jelas menggambarkan kehancuran hatinya. Seluruh tubuh Hai Chen Feng tampak menyerupai gelombang laut biru saat dia dengan lembut melayang di antara kerumunan yang terdiri dari selusin anggota terbaik geng Jin Yang. Operasi dimulai. Manajemen ingin melihat hasilnya sebelum cahaya pertama besok. Cahaya bulan yang lembut menyinari senjata yang mereka pegang saat kerumunan diam-diam mengangkatnya ke udara, hampir menginfeksi baja dengan lapisan tipis yang gelap dari kondensasi darah yang berkilau. Beberapa orang dengan cepat memanjat dinding dari dalam kediaman keluarga Li, dibagi menjadi dua kelompok, dan segera menghilang ke dalam kegelapan malam. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam berdarah lainnya untuk kota Tianxiang. Salah satu dari 6 faksi utama dunia bawah, geng naga roh telah membawa bencana bagi dirinya sendiri. Meskipun 6 faksi bawah tanah utama ibu kota selalu diurutkan berdasarkan kekuatan mereka, namun perbedaan antara kekuatan pasukan utama mereka tidak banyak. Meskipun geng Jin yang peringkat pertama jelas lebih kuat dari geng peringkat bawah kota utara, namun tidak banyak. Atau setidaknya, tidak cukup kuat untuk menguasai dan menundukkan mereka pada keinginannya. Selain itu, keenam geng ini juga memiliki pemahaman tidak tertulis di antara mereka, yang memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan secara damai karena setiap konflik di antara geng-geng ini tidak akan pernah bisa membuat satu geng menundukkan yang lain. Seandainya insiden seperti itu terjadi, geng-geng yang tersisa akan bekerja sama melawan penyerang. Namun hari ini, geng naga roh menerima pesan balasan dari geng Jin Yang. Situasi keenam geng ini semakin merugikan mereka karena mereka mulai dikelilingi oleh semakin banyak keluarga kuat yang terus-menerus menggerogoti kekuatan geng-geng ini. Faktanya, geng kota utara baru-baru ini telah dimusnahkan seluruhnya oleh Old Man Tang. Khawatir, cemas, dan dilanda kepanikan, geng-geng tersebut gagal menjalankan operasi mereka yang paling dasar sekalipun. Dan dengan demikian, geng naga roh memimpin dalam mengajukan proposal untuk aliansi antara geng-geng besar, berharap mereka semua bisa mengarungi badai dengan perahu yang sama. Secara alami, mereka menginginkan geng yang paling kuat, geng Jin yang sebagai mitra utama mereka dalam aliansi ini. Namun, sayangnya, pada saat mereka mengajukan proposal ini, Solitary Falcon mengamuk geng Jin yang memukuli Jin Feng Lei hitam dan biru dalam prosesnya, memaksa inisiatif aliansi untuk sementara. Hari ini, bagaimanapun, seluruh geng naga roh sangat gembira setelah menerima balasan tak terduga dari geng Jin Yang. Tapi, surat balasan itu robek segera setelah pemimpin geng naga roh Long Dahai selesai membaca pesannya. Surat ini menuntut agar kita menyerah pada superioritas mereka, dan meminta kesetiaan kepada mereka. Ini terlalu berani. Apakah dia pernah mendengar tentang geng yang menyerah kepada yang lain dalam 10 tahun terakhir ini sejak kita pertama kali membangun diri? Jin Feng Lei, apakah kamu bahkan menganggap bahwa 6 geng besar selalu sejajar? Mengapa kamu berani mengusulkan ini? Didorong oleh amarah, Long Dahai segera memanggil kepala gengnya untuk membahas tindakan balasan. Faktanya, para personelnya begitu terhasut oleh kejadian ini sehingga sebagian besar dari mereka bahkan rela melawan geng Jin yang sampai mati, sementara banyak lainnya berteriak-teriak menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kendali geng Jin Yang. Namun, pemimpin geng naga jiwa dengan tenang meluangkan waktunya untuk membuat keputusan saat dia mempertimbangkan pilihannya. Pada saat yang sangat bising ini, pintu masuk tiba-tiba meledak dengan ledakan, mengirimkan serutan kayu terbang ke segala arah. Beberapa orang meringis kesakitan saat serutan kayu ini memotong wajah mereka, membasahi mereka dengan darah. Semua orang dengan marah melihat ke arah pintu masuk. Cahaya biru yang berbeda terpancar di malam yang sangat berkabut. Serutan kayu mulai tenang. Seorang pria berdiri di pintu masuk. Pria ini, yang tampaknya berwarna biru, berdiri dengan jubah berwarna biru dengan tangan di belakang punggung saat matanya dengan tenang memetakan ruangan dalam pancaran cahaya birunya. Bahkan mata pria ini sebiru samudera. Seorang ahli Sky Swan, anggota geng naga jiwa tidak bisa menahan tangis saat melihat seorang ahli Sky Swan. Seorang ahli Sky Swan telah tiba. Seluruh geng naga roh dibiarkan menggigil. Bolehkah aku berani bertanya pada Tuan? Kumis Long Dahai bergetar saat dia buru-buru berdiri dan bertanya dengan sikap hormat. Geng Jin yang akan menguasai dunia bawah tanah kota. Kamu memiliki dua pilihan, berjanji setia atau mati. Mata sedingin es pria berjubah biru itu tampak agak aneh, seperti bermandikan aura yang tidak bisa dijelaskan saat dia perlahan mengamati kerumunan lagi sambil membuat pernyataannya. Faktanya, bahkan kata-katanya sepertinya berbau aura kematian yang akut.